Langit sore itu berwarna kelabu, seolah matahari enggan menatap bumi. Raka menuruni trotoar sempit di pinggiran kota, matanya menangkap papan usang bertuliskan barang antik kenangan lama. Entah kenapa, langkahnya berhenti di depan toko itu. Pintu kayu tua berderit saat ia dorong perlahan. Aroma debu, kayu lapuk, dan kemenyan samar memenuhi udara. Di dalam, ratusan benda tua menatapnya diam, jam antik yang berhenti di angka 12, boneka porselen retak, bingkai foto keluarga tanpa wajah. Dan di sudut paling gelap toko itu, berdiri sebuah cermin besar. Bingkainya terbuat dari kayu jati, diukir rumit membentuk wajah-wajah kecil yang seolah menjerit. Permukaan kacanya buram, tapi memantulkan siluet Raka dengan jelas. Saat ia mendekat, udara di sekitar seolah menurun beberapa derajat. Kau tertarik pada cermin itu? Suara serak seorang wanita tua membuat Raka menoleh. Ia berdiri di belakang meja kasir, tubuhnya kurus, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya menatap tanpa benar-benar melihat. Ya, ini unik, jawab Raka pelan. Berapa harganya? Wanita itu menatap cermin itu lama, lalu kembali menatap Raka. Tidak semua pantulan menunjukkan siapa kita sebenarnya, Nak. Raka mengerutkan kening. Maksud ibu? Cermin itu sudah memantulkan terlalu banyak kenangan, dan tidak semua kenangan ingin dilihat lagi. Ucapan itu membuat udara makin berat. Tapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia menyodorkan uang tanpa pikir panjang. Wanita tua itu menatap uang itu lama, lalu berbisik. Kalau kau membawanya pulang, jangan pernah menatapnya lebih dari 3 detik saat tengah malam. Raka hanya tertawa kecil, mengira itu hanya tahayul. Malamnya, di apartemen kecilnya, Raka membersihkan cermin itu dengan kain lembut. Debunya menebal seperti belum disentuh bertahun-tahun. Setelah selesai, cermin itu tampak indah, memantulkan ruang dengan sempurna. Ia memajangnya di ruang tamu, tepat menghadap sofa. Saat duduk menatapnya, Raka tersenyum. Tapi, sesuatu terasa aneh. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya tersenyum setengah detik lebih cepat. Ia berkedip, menatap lebih dekat. Halah, cuma pantulan cahaya, gumamnya sambil berdiri. Tapi ketika ia berbalik, senyum di cermin itu belum hilang. Bayangannya masih tersenyum, padahal wajahnya kini datar. Jantung Raka berdetak cepat. Ia mendekat lagi, mengusap permukaan kaca. Mungkin refleksi lampu, katanya menenangkan diri sendiri. Tapi kaca itu terasa dingin sekali, seperti es. Dan saat tangannya menyentuhnya, bayangannya mengangkat tangan lebih dulu. Raka mundur dengan napas memburu. Ia mematikan lampu ruang tamu dan bergegas ke kamar, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Karena dari ruang tamu, samar-samar terdengar bunyi ketukan halus di kaca. Tuk, tuk, tuk. Seperti seseorang ingin keluar dari balik cermin. Keesokan paginya, Raka tertawa kecut saat mengingat kejadian itu. Aku cuma terlalu lelah, katanya sambil meneguk kopi. Namun rasa tidak nyaman itu tidak pergi. Ia memutuskan memeriksa cermin sekali lagi, kali ini di bawah sinar matahari. Tapi yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan di cermin tidak bergerak sama seperti dirinya. Ia mengangkat tangan kanan, bayangan juga mengangkat tangan kanan. Ia menunduk, bayangan menunduk. Tapi ketika ia beranjak pergi, bayangan masih berdiri di tempat. Tatapannya kosong, tapi senyum itu makin lebar.
Raka menutup cermin itu dengan kain putih dan meninggalkannya. Namun malamnya, kain itu jatuh sendiri. Cermin itu kembali terbuka, seolah ingin dilihat. Di pukul 12:13, Raka terbangun mendadak. Udara terasa berat, matanya terbuka spontan ke arah ruang tamu. Dari celah pintu kamarnya, ia melihat cahaya samar, pantulan dari arah cermin. Ia berdiri perlahan, melangkah tanpa suara. Setiap langkah seperti ditarik. Begitu ia tiba di depan cermin, bayangannya sudah menunggunya, tersenyum lebar, matanya gelap, seolah tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. "Apa yang kau mau?" bisik Raka dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Tapi senyumnya bergerak sedikit, terlalu lambat. Dan perlahan membentuk kata yang membuat darah Raka membeku. "Akhirnya, kau melihatku." Raka sudah 3 malam tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang menatapnya dari balik kegelapan. Cermin itu kini ia letakkan di ruang tamu, tertutup kain putih tebal. Tapi anehnya, setiap pagi, kain itu selalu jatuh sendiri. Dan setiap kali ia bangun, permukaan kaca tampak bersih seolah seseorang telah mengelapnya dari dalam. Pagi itu, Raka memutuskan untuk merekam kejadian itu. Ia menaruh ponselnya menghadap cermin, menyalakan mode record, lalu pergi ke kamar untuk pura-pura tidur. Kalau memang ada yang aneh, kamera pasti menangkapnya, katanya berbisik. Beberapa jam kemudian, ia memutar hasil rekaman. Awalnya biasa, ruangan kosong, kain putih masih menutupi cermin. Tapi di menit ke-30, kain itu perlahan bergeser sendiri. Udara di sekitar Raka seketika menegang. Ia menatap layar ponsel, matanya melebar. Dari balik cermin, tampak bayangan dirinya tersenyum ke arah kamera. Padahal di rekaman, Raka jelas sedang di kamar. Tidak mungkin itu dirinya. Namun senyum di dalam cermin itu, semakin lama semakin lebar, hingga bibirnya seperti retak di ujung. Raka menjatuhkan ponsel, napasnya terengah. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku. Dari arah ruang tamu, ia mendengar suara lirih. "Raka." Suaranya lembut. Sama persis seperti suaranya sendiri. Ia memanggil keberanian dan berjalan pelan ke ruang tamu. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai menahan kakinya. Saat sampai di depan cermin, kainnya sudah melorot sepenuhnya. Dan di sana, bayangan dirinya berdiri tegak. Tapi kali ini, bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Ia menatap lurus ke arah Raka, dengan mata hitam dan senyum yang tidak manusiawi. "Siapa kau?" Raka berbisik pelan, tubuhnya gemetar. Bayangan itu tetap tersenyum, lalu mengangkat tangan perlahan, menunjuk langsung ke dada Raka. "Kau." Raka mundur, menabrak meja kecil hingga vas jatuh pecah. Ia menoleh sekilas, dan ketika kembali menatap cermin, bayangan itu menghilang. Namun kini dari kaca muncul kabut tipis, membentuk tulisan samar. "Lihat aku." Malam berikutnya, mimpi Raka semakin aneh. Ia berdiri di dalam ruangan gelap, hanya diterangi cahaya dari cermin yang menggantung di udara. Dalam pantulan, ia melihat dirinya, pucat, dengan mata cekung dan darah mengalir dari sudut bibir. Bayangan itu berbicara tanpa suara, tapi Raka bisa mendengar suaranya langsung di kepala. "Kau lupa, tapi aku tidak." Ketika ia mendekat, bayangan itu mengulurkan tangan dari dalam kaca, jemarinya panjang, dingin, dan basah. Raka menjerit dan tersentak bangun. Peluh membasahi tubuhnya.
Ia menatap jam. Pukul 3.17 pagi. Udara di kamar sangat dingin. Ia melihat ke arah pintu, terbuka sedikit. Dari celah itu, ada cahaya redup memantul di dinding, seperti pantulan kaca. Dan samar-samar terdengar suara langkah pelan, tapi ritmenya aneh. Langkah-langkah itu datang dari arah dalam cermin. Keesokan paginya, Raka memutuskan memindahkan cermin ke balkon. Ia menyelimuti dengan kain dan mengikatnya erat. Namun saat ia menatap pantulan di jendela, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Bayangannya di kaca jendela sedang berdiri di ruang tamu, tanpa kain penutup. Padahal ia kini di balkon. Itu berarti bayangannya ada di tempat lain. Malam harinya, Raka memutuskan menyalakan kamera lagi. Kali ini, ia duduk langsung di depan cermin, ponsel di tripod, menatap tanpa bergerak selama beberapa menit. Ia ingin membuktikan semuanya. Namun di tengah rekaman, sesuatu terjadi. Matanya berat, tubuhnya kaku. Ia sempat terpejam beberapa detik, dan ketika ia membuka mata, bayangan di cermin masih memandang lurus. Tapi, di layar ponsel, bayangan itu berkedip, sementara ia tidak. Lalu bayangan itu menunduk perlahan dan tersenyum lagi. Namun kali ini senyumnya tampak nyata, seperti makhluk hidup di balik kaca. Raka menatap horor ke layar, sementara di cermin asli, wajahnya sendiri mulai terdistorsi, seperti ditarik dari dalam. Ia menjerit dan menendang cermin itu hingga jatuh ke lantai. Kacanya pecah, namun pantulannya tetap ada di setiap serpihan. Dan di setiap serpihan itu, Raka melihat bayangan dirinya, semuanya tersenyum. Pagi itu, matahari terasa jauh lebih kelabu dari biasanya. Raka duduk di sofa, menatap pecahan kaca cermin yang ia masukkan ke dalam kotak kardus. Tangannya masih gemetar. Ia tahu, kalau cermin itu tidak dibuang, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat ia membelinya. Toko barang antik kenangan lama. Ia berharap bisa meminta penjelasan, atau setidaknya mengembalikannya. Tapi ketika ia sampai di sana, sesuatu membuat darahnya membeku. Toko itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah bangunan kosong dengan papan lapuk tertulis, "Dilarang masuk, bangunan akan dirobohkan." Raka menatap sekeliling. Seorang pria paruh baya yang sedang menyapu jalan menatapnya heran. "Pak, toko barang antik di sini kemana ya?" tanya Raka. Pria itu berhenti menyapu, lalu tertawa kecil. "Toko antik? Heh, toko itu udah kebakar 3 tahun lalu, Nak. Nggak ada lagi yang buka di sana." Raka mengerutkan kening. "Tapi saya baru beli barang dari sana minggu lalu." Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau benar datang ke sana, berarti kau datang ke tempat yang sudah lama mati." Raka mematung. Suara jantungnya menggema di kepala. Ia berbalik menatap bangunan itu sekali lagi, dan di kaca jendela berdebu, ia sempat melihat bayangan wanita tua berdiri di dalam, tersenyum kepadanya. Raka pulang dengan pikiran kacau. Ia mencoba mencari tahu asal-usul cermin itu. Di bingkainya, ia menemukan ukiran halus, seperti lambang keluarga, dan huruf AW di bawahnya. Ia menelusuri internet, menulis kata kunci cermin antik ukiran AW. Hasilnya membuatnya merinding. Sebuah artikel berita lama tahun 1987 muncul di layar. Tragedi keluarga Adiwangsa, ibu dan anak ditemukan tewas di depan cermin besar. Raka membaca dengan jari bergetar.
Isi beritanya menjelaskan. Keluarga Adiwangsa dikenal kaya raya dan tertutup. Salah satu anggota keluarganya, seorang anak laki-laki, meninggal misterius di depan sebuah cermin antik yang konon katanya dipakai untuk ritual pemanggilan bayangan. Setelah kejadian itu, rumah mereka terbakar, menyisakan hanya satu benda utuh, cermin yang sama. Raka menatap foto di artikel itu. Dan dadanya tiba-tiba sesak. Bingkai cermin di foto itu sama persis dengan yang ada di rumahnya sekarang. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah ukiran di bagian bawah bingkai. Tampak nama yang tergores samar di kayu tua itu. Raka Adiwangsa. Tangannya gemetar. Itu namaku. Malamnya, Raka mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Tapi rasa takutnya berubah jadi obsesi. Ia membuka kembali kotak berisi pecahan kaca itu. Satu persatu, ia susun di lantai seperti puzzle. Dan ketika bentuknya hampir menyerupai cermin lagi, udara di ruangan berubah dingin. Lampu berkelap-kelip, dan dari setiap pecahan kaca, muncul bayangan dirinya sendiri. Tapi wajah-wajah itu berbeda. Ada yang tampak muda, ada yang tua, ada yang rusak, seolah ratusan versi dirinya hidup di dalam serpihan kaca itu. Lalu dari salah satu pecahan, muncul bisikan. Kau kembali akhirnya. Raka terjatuh ke belakang. Ia berusaha bangkit, tapi pantulan di kaca bergerak sendiri, menyusun kata-kata dengan mulut yang tidak bersuara. Aku adalah kau. Dari dulu. Raka berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini semua nggak nyata. Aku cuma stres. Aku cuma capek. Namun di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus dari balik lemari. Tuk. Raka perlahan membuka pintu lemari dan menemukan di dalamnya pecahan cermin kecil yang belum sempat ia pindahkan. Tapi di pantulan kaca itu, ia melihat bukan dirinya, melainkan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Anak itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum. Kau nggak ingat, ya? Dulu ibu memanggilku dari cermin itu, dan sekarang kau memanggilku kembali. Raka menjerit dan melempar pecahan kaca itu. Namun dari balik lemari, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seperti dari kejauhan. Aku menunggumu di sisi lain, Raka. Sejak malam itu, Raka tidak lagi berani menatap permukaan kaca. Bahkan bayangannya sendiri di layar ponsel pun membuatnya takut. Ia menutup semua cermin di rumah dengan kain hitam, menempelkan kertas doa di setiap sudut ruangan. Tapi ketakutannya tidak hilang, karena kini bayangan itu muncul di tempat yang tak seharusnya. Suatu malam, Raka duduk di lantai kamar sambil menatap layar laptop yang menyala samar. Ia mencoba menulis surat pengakuan, semacam catatan, jika sesuatu buruk terjadi padanya. Namun saat ia membuka kamera laptop tanpa sengaja, ia melihat dua bayangan di belakangnya. Padahal ia sendirian. Bayangan pertama adalah dirinya sendiri. Tapi yang kedua, berdiri lebih dekat ke kamera. Menatap lurus dengan mata gelap pekat, bibirnya tersenyum retak. Bayangan itu melambaikan tangan. Raka menjerit, menutup laptopnya keras-keras, dan menarik napas tersengal. Dari layar yang sudah tertutup, suara bisikan pelan terdengar. Kau tak bisa menutupku selamanya. Hari-hari berikutnya, teror makin menjadi. Setiap benda yang memantulkan bayangan, piring, jendela, bahkan air di wastafel, mulai memperlihatkan sosok yang bukan dirinya.
Sosok itu tersenyum di setiap pantulan, seolah mengejek keberadaannya. Raka menulis pesan di dinding dengan spidol hitam besar. Jangan percaya pantulanmu. Tapi pesan itu tak bertahan lama. Pagi berikutnya, tulisan di dinding berubah. Spidol yang sama, tapi tulisannya kini berbunyi. Terlambat. Malam itu, lampu di apartemen Raka padam tiba-tiba. Suara petir menggema dari luar, dan hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Dalam remang itu, Raka melihat cermin yang sudah ia tutup kini terbuka lebar. Kain hitamnya tergeletak di lantai, robek. Dari permukaan kaca yang buram, muncul jejak tangan dari dalam. Bekas telapak tangan pucat, seolah seseorang menekan dari sisi lain. Perlahan, kaca itu bergetar. Tidak, jangan. Raka berbisik ketakutan. Tapi permukaannya kini retak, dan dari celahnya, tangan benar-benar keluar, pucat, kurus, dengan kuku panjang menghitam. Tangan itu menyentuh lantai, diikuti suara seretan berat, lalu bayangan Raka mulai keluar sepenuhnya. Tubuhnya sama persis, tapi kulitnya abu-abu dingin, dan matanya kosong. Bayangan itu menatap Raka, lalu tersenyum lembut, senyum yang sama seperti di hari pertama ia membeli cermin itu. Kau hidup di tempatku sekarang, Raka. Aku hanya mengambil kembali yang milikku. Raka berlari ke dapur, mengambil pisau dapur dan berteriak. Kau bukan aku. Kau cuma bayangan. Sosok itu berjalan perlahan, langkahnya tidak bersuara. Setiap kali Raka mundur, lampu di belakangnya padam satu persatu. Bayangan itu terus mendekat, hingga wajah mereka hampir bertemu. Kalau aku hanya bayangan, katanya dengan suara berat. Kenapa kau yang tidak punya pantulan lagi? Raka spontan menoleh ke arah jendela. Dan benar, tidak ada pantulan dirinya di sana. Hanya sosok bayangan itu yang tampak. Panik, Raka menusukkan pisau ke arah bayangan itu. Tapi tubuhnya seperti asap, pisau hanya menembus udara. Namun yang aneh, darah menetes dari tangan Raka sendiri. Bayangan itu menatapnya puas. Setiap kali kau menyakitiku, kau melukai dirimu sendiri. Karena aku adalah yang tersisa darimu. Raka berlari ke kamar, menutup pintu rapat, dan menekan tubuhnya di sudut ruangan. Ia menatap kaca kecil di meja rias yang tertutup kain. Ia tahu ia tak boleh melihat. Tapi sesuatu di dalam dirinya terus berbisik, buka saja. Kau harus tahu kebenarannya. Tangannya gemetar. Ia menarik kain itu. Dan di balik kaca, tidak ada bayangan. Hanya kegelapan. Tapi dari dalam kegelapan itu, sepasang mata terbuka perlahan. Ayo tukar tempat, Raka. Apartemen itu kini sunyi seperti makam. Cermin-cermin pecah berserakan, udara dingin menusuk kulit, dan di tengah ruangan, hanya ada Raka yang duduk memeluk lutut, menatap kosong ke depan. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sejak dirinya keluar dari cermin. Setiap kali ia mencoba tidur, ia terbangun di tempat yang sama. Lampu padam, udara lembab, dan pantulan samar dari permukaan kaca yang retak. Seolah waktu di sekelilingnya berhenti. Di meja kecil di sebelah sofa, Raka menemukan sebuah foto lama. Ia tidak ingat memilikinya. Foto itu menampilkan seorang wanita muda tersenyum lembut dengan seorang anak kecil di pangkuannya. Di belakang mereka, tampak cermin besar dengan bingkai kayu berukir wajah-wajah kecil. Di balik foto, ada tulisan tangan samar. Untuk Raka, jangan biarkan dia tertinggal di sisi lain. Tubuh Raka merinding.
Suara berbisik kembali terdengar di telinganya. Kau lupa, kan? Aku tidak. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi dari serpihan kaca di lantai, pantulan wajah ibunya muncul. Air mata Raka menetes tanpa sadar. Ibu? Pantulan itu berbicara dengan suara lirih, seperti datang dari tempat jauh. Dulu, kau meninggalkan tubuhmu. Aku hanya ingin memanggilmu pulang. Tapi yang datang bukan kau. Raka terdiam. Napasnya tercekat. Apa maksud ibu? Kau mati, Raka. Kata itu menusuk seperti pisau dingin. Flashback mulai terlintas di benaknya. Ia melihat dirinya kecil, berlari di halaman rumah lama, mendekati cermin besar di ruang tamu. Ia ingat hari itu, kecelakaan mobil, sirine, darah, dan teriakan ibunya. Dalam kebingungan, ia ingat berdiri di depan cermin yang sama, dengan ibunya menangis di belakang. Ibunya berdoa di depan kaca, menyalakan lilin, dan berbisik. Kalau ada cara agar Raka bisa kembali, aku akan melakukannya. Raka kecil di dalam pantulan tersenyum, bukan dengan senyum anak-anak, tapi senyum yang dingin dan panjang. Dan sejak malam itu, sesuatu yang menyerupai Raka hidup kembali. Kembali ke masa kini. Raka berdiri perlahan, menatap serpihan kaca di sekelilingnya. Kalau aku bukan aku, bisiknya, lalu siapa aku sekarang? Bayangan dari kaca di lantai menjawab. Kau adalah bayangan yang dia panggil, bagian dari Raka yang dulu mati. Tubuh Raka bergetar. Ia menatap tangannya sendiri, pucat, dingin, hampir transparan. Baru kini ia sadar, ia tidak punya nadi. Aku, cuma pantulan. Bayangan itu tersenyum. Tidak cuma pantulan. Kau adalah bagian dari kenangan yang tidak mau dilupakan. Tapi tempatmu bukan di sini. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu. Tuk, tuk, tuk. Raka menoleh, panik. Tapi bukan dari pintu utama. Suara itu datang dari dalam cermin besar yang kini kembali utuh. Dari dalam kaca, muncul sosok Raka yang lain. Tubuhnya penuh debu, wajahnya kelelahan. Tapi tatapannya hidup. Itu dia. Raka yang asli. Kau harus mengembalikanku. Suara itu bergetar dari dalam kaca. Tubuh itu bukan milikmu. Raka terdiam, air matanya jatuh. Ia menatap tubuhnya sendiri yang kini setengah tembus cahaya. Kalau aku pergi, apa yang terjadi padaku? Kau akan hilang. Tapi itulah yang seharusnya terjadi sejak dulu. Keheningan panjang. Lalu Raka mengangguk pelan. Aku lelah. Ia berjalan ke depan cermin. Udara di sekitarnya berputar, kaca bergetar, dan permukaan itu bersinar lembut. Raka mengulurkan tangannya, pantulan di dalam kaca mengulurkan tangan juga. Begitu ujung jari mereka bersentuhan, seluruh ruangan diselimuti cahaya putih. Sekilas, terdengar bisikan ibunya. Sekarang kau bisa pulang, nak. Lalu, senyap. Pagi hari. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Apartemen Raka kini kosong, tenang. Di tengah ruangan, cermin besar berdiri utuh, bersih, dan memantulkan bayangan Raka yang sedang berdiri tegak. Namun kali ini, bayangan itu bergerak bersamaan dengan tubuhnya. Tanpa senyum lebih dulu. Tanpa jeda. Raka tersenyum lega. Tapi sebelum layar gelap, kamera menyorot ke bagian bawah bingkai cermin. Di sana tampak goresan baru muncul perlahan, seolah diukir dari dalam.
Cahaya pagi menembus tirai tipis, menerangi apartemen yang kini terasa berbeda. Semuanya terlihat normal, tidak ada kaca pecah, tidak ada darah, tidak ada jejak teror. Raka berdiri di depan cermin besar yang kini tampak bersih sempurna. Ia menyentuh permukaannya perlahan. Dingin, tapi nyata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah berapa lama, ia bisa melihat pantulan dirinya sendiri dengan sempurna. Sudah berakhir, katanya pelan. Tapi saat ia berkata begitu, pantulannya tidak membuka mulut. Raka membeku. Ia memandangi cermin itu lebih dekat, menatap setiap detail. Pantulan dirinya menatap balik, tapi tidak meniru gerakannya. Wajah di dalam cermin itu tersenyum perlahan, senyum yang Raka kenal dengan sangat baik. Kau pikir kau yang kembali, Raka? Raka mundur spontan. Tidak, aku yang asli. Aku sudah menukar tempat. Pantulan itu menggeleng pelan. Pat, kau sudah menukar tempat. Tapi kau lupa satu hal. Permukaan cermin bergelombang, seolah air sedang bergetar. Yang asli selalu ada di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba, ruangan di sekeliling Raka berubah warna. Cahaya matahari perlahan memudar menjadi kelabu. Dinding apartemen mulai memudar, seperti dilapisi kabut tipis. Ia menatap sekeliling, dan menyadari bahwa ia kini berada di sisi lain cermin. Tempat yang sama, tapi semuanya terbalik. Huruf di buku-buku terbalik, jam berjalan mundur, dan bayangannya tidak mengikuti gerakannya lagi. Tidak, Raka berbisik. Ini bukan dunia nyata. Di sisi lain kaca, ia melihat dirinya, sosok yang kini hidup di dunia nyata, bergerak seperti manusia biasa. Sosok itu berjalan ke arah cermin, menatapnya dengan tenang. Terima kasih sudah menukar tempat, Raka. Sekarang aku bisa hidup tanpa takut pada pantulanku lagi. Raka memukul permukaan kaca keras-keras. Kembalikan aku. Itu tubuhku. Namun suaranya hanya terdengar bergema, tidak menembus dunia nyata. Cermin di depannya hanya bergetar samar, lalu kembali diam. Ia berlari keliling apartemen, tapi di setiap dinding, setiap permukaan reflektif, hanya ada pantulan dunia terbalik. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Hanya bayangan-bayangan samar yang berjalan di kejauhan, dengan wajah kosong tanpa mata. Mereka berbisik tanpa suara. Kami, pantulan yang tertukar. Kami yang tidak pernah kembali. Raka berlari ketakutan, tapi di setiap arah ia hanya menemukan lebih banyak cermin. Cermin di atas cermin, berjajar seperti lorong tak berujung. Di setiap permukaannya, wajah-wajah lain muncul, beberapa menyerupai dirinya, beberapa tidak. Semua tersenyum dengan cara yang sama. Selamat datang di dunia pantulan, Raka. Di sini, semua orang tersenyum lebih dulu. Sementara itu, di dunia nyata, sosok Raka yang asli, atau yang kini menempati tubuh itu, sedang menatap dirinya di kaca, membenarkan rambutnya, dan tersenyum puas. Teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk dari akun toko barang antik online. Terima kasih sudah membeli cermin kami. Barang berikutnya akan dikirim minggu depan. Ia membaca pesan itu, lalu menatap kamera CCTV kecil di sudut ruangan, seolah sadar sedang dilihat. Jangan khawatir, aku akan pastikan cermin ini menemukan pemilik baru. Lalu ia berjalan menjauh, meninggalkan ruangan. Kamera bergerak perlahan mendekati cermin. Permukaannya tampak tenang, tapi dari dalamnya, dua tangan pucat menempel di balik kaca. Kuku-kukunya berdarah, mengetuk pelan 3 kali. Tuk,
Tuk, tuk. Dari dalam kaca, suara Raka terdengar samar, teredam, putus-putus. Kalau kamu melihat cermin antik ini, jangan menatap terlalu lama. Karena kalau kamu tersenyum duluan, artinya dia sudah memilihmu. Cermin bergetar. Layar perlahan menjadi hitam. Di tengah kegelapan, muncul teks putih sederhana. Kau yakin bayangan di cermin itu masih milikmu?